Alangkah lebih baiknya kita tutup telinga, tutup mata, dan tetap terus berjuang. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Ya, jadi hari ini saya membaca sebuah kisah yang begitu menarik dan begitu inspiratif. Jadi kisah ini bermula di sebuah kota yang ada di Indonesia. Jadi pada suatu hari ada seorang pendatang yang sedang pergi ke tempat potong rambut di desa tersebut. Lalu ketika si pendatang ini sambil dipotongi rambutnya sama si tukang potong rambutnya itu, dia pun bertanya sama tukang potongnya, dia noleh ke belakang gini, bro, ya atau pak, kira-kira di kota kecil ini ada sesuatu hal apa yang paling menarik? Lalu tiba-tiba si tukang potongnya itu, dia sambil guntingin rambut, dia pun berkata, hal yang paling menarik di desa ini itu bukan wisatanya, bukan kulinernya, tapi seorang anak kecil yang namanya Tejo. Lalu si pendatang ini pun bingung, dia kaget banget, hah? Tejo katanya. Biasanya kalau orang ditanyai di kotamu apa yang menarik, orang selalu bilangnya nggak mungkin jauh-jauh dari tempat wisata lah, tempat makan yang enak lah, atau hotel yang bagus, atau kafe, apapun itu, biasanya seperti itu. Lalu si tukang potong rambut itu sambil tetap motongi rambutnya si pendatang ini, dia berkata, ya udah kalau bapak penasaran saya akan panggilkan anak yang namanya Tejo ini. Jadi nggak lama kemudian si tukang potong ini nelpon si Tejo, ayo kamu main ke salon. Nggak lama, mungkin 2-3 menit kemudian si Tejo ini sudah datang ke sana karena memang rumahnya nggak jauh dari lokasi salon. Lalu setibanya si Tejo di sana, si tukang potong rambut ini pun mengeluarkan 2 lembar uang. Lalu setelah mengeluarkan uang tersebut, si tukang potong rambutnya ini pun tanya, Tejo, kamu hari ini tak kasih sebuah pilihan. Kamu boleh ambil salah satu dari uang ini, menurutmu mana yang kamu lebih kepengin, kamu lebih suka tuh yang mana? Tanpa pikir panjang, si Tejo pun ngambil yang Rp1.000. Setelah Tejo mengambil uangnya, dia pun langsung pergi dari salon tersebut. Lalu si tukang salonnya pun berkata sama si pendatang yang barusan selesai potong rambut itu, dia berkata, tuh kamu lihat kan, menarik sekali anak ini. Mungkin kalau kamu keliling seluruh kota di Indonesia juga tidak bakal nemu ada anak kecil yang sudah kelas 3 SD, tapi kamu tawarin uang 1.000 sama 5.000. Dia milihnya yang 1.000. Dan hampir setiap hari, nggak cuma saya tok, kadang tetangga-tetangga sebelah juga setiap hari melakukan tes yang sama untuk kita bisa menunjukkan kepada pendatang yang datang ke kota ini kalau ada anak kecil yang aneh di kota kita. Lalu setelah selesai melihat kejadian tersebut, si pendatang ini pun akhirnya segera membayar dan dia pergi dari salonnya. Ketika dia keluar dari salonnya, dia melihat Tejo lagi duduk sendirian di bawah pohon. Lalu karena dia merasa penasaran, si pendatang ini pun akhirnya mendekat kepada Tejo. Lalu setelah si pendatang ini duduk di sebelahnya Tejo, dia pun mulai bertanya, Nak Tejo, kamu tahu nggak kalau uang 1.000 sama 5.000 itu lebih besar yang 5.000? Lalu si Tejo pun menjawab, oh tentu tahu pak, saya kan sudah sekolah, kelas 3 SD lagi. Lalu si pendatang pun menjadi semakin bingung. Lalu kenapa ketika orang mau ngasih kamu duit yang 1.000 sama yang 5.000, kenapa kamu ngambilnya cuma yang Rp1.000? Kenapa nggak kamu ambil yang 5.000? Kan kamu tahu kalau itu lebih gede. Lalu si Tejo pun dengan polosnya dia menjawab, Pak, kalau saya ngambil yang 5.000, maka permainan akan berakhir. Nggak mungkin ada orang lagi yang melakukan tes uji coba hanya untuk melihat saya memilih uang yang mana setiap harinya. Bapak tahu nggak, minimal 1 hari ada 3 toko yang manggil saya hanya untuk menunjukkan tingkahnya saya mengambil uang 1.000 ini di depan pelanggan mereka. Jadi sebuah pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah si Tejo ini adalah mungkin dalam keseharian kita ketika kita berjuang atau ketika kita melakukan sesuatu, mungkin ada orang-orang yang muncul di sekitar kita dan berkata, kamu kok nggak pinter sih? Oh kamu ini melakukan sesuatu yang salah. Mungkin ada orang-orang yang tidak mengerti apa yang kita lakukan. Tetapi selama yang kita lakukan itu bisa menghasilkan dan tidak merugikan orang lain, alangkah lebih baiknya kita tutup telinga, tutup mata, dan tetap terus berjuang. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.